Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Intan Alia Sabita dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan tentang cara perkembangan virus. Virus memerlukan lingkungan sel yang hidup untuk berkembang biak. Ada dua macam cara virus menginfeksi, yaitu secara litik dan secara lisogenik. Pada infeksi secara litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Infeksi secara litik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu pertama, fase absorpsi. Dengan serabut ekornya, fag melekat di bagian tertentu dari dinding sel bakteri. Kedua, fase penetrasi. Setelah dinding sel bakteri terhidrolisis atau rusak, DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Ketiga, fase replikasi dan sintesis. Pada fase ini, fag merusak DNA bakteri dan menggunakannya sebagai bahan untuk replikasi dan sintesis. Pada tahap replikasi, fag menyusun dan memperbanyak DNA-nya. Pada tahap sintesis, fag membentuk selubung-selubung protein atau kapsid. Kemudian, fase perakitan. Komponen-komponen fag akan disusun membentuk fag baru. Hasilnya adalah ratusan fag baru yang lengkap dengan molekul DNA dan kapsidnya. Terakhir, fase pembebasan. Sesudah fag dewasa, sel bakteri akan pecah atau lisis, sehingga fag yang baru akan keluar. Pembentukan partikel bakteriofag melalui siklus litik ini memerlukan waktu sekitar 20 menit. Cara kedua yaitu infeksi secara lisogenik. Pada infeksi secara lisogenik, virus tidak menghancurkan sel, tetapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Dengan demikian, virus akan bertambah banyak pada saat sel inang membelah. Infeksi secara lisogenik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu pertama, fase absorpsi dan infeksi. Fag menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri. Kedua, fase penetrasi. DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian, fase penggabungan. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi sedikitnya ada satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi untuk mengode protein reseptor yang berfungsi menjaga agar sebagian gen profag tidak aktif. Kemudian, fase replikasi. Pada saat profag bereplikasi, DNA fag juga turut bereplikasi. Lalu, ketika bakteri membelah diri, bakteri menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing mengandung profag. DNA fag dalam profag akan terus bertambah banyak jika sel bakteri terus-menerus membelah. Bakteri lisogenik dapat diinduksi untuk mengaktifkan profagnya. Pengaktifan ini mengakibatkan terjadinya siklus litik. Jadi, jelas bahwa pada virus tidak terjadi pembelahan sel, tetapi terjadi penyusunan bahan virus baru yang berasal dari bahan yang ada dalam sel bakteri yang diserang. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.